إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kita mengucapkan alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kesempatan, lebih-lebih nikmat kesehatan yang tidak ada satupun manusia memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian manusia yang lupa dengan kedua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani magbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihha wal farah." Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Jadi kita sebagai manusia, lebih-lebih sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian ucapan yang kedua kalinya, salawat beriring salam semoga sampai kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita, yang dimana apabila kita bersalawat kepada beliau, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas sampai 10 kali. Beliau adalah sosok manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kami akan sedikit menyinggung tentang wasiat-wasiat beliau sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sudah melakukannya, kita sudah menyempurnakannya, kita sudah mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang demikian itulah Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita, agar kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada kaumnya, kepada umatnya, kepada kaum musyrikin, untuk selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada mereka,
dan menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Jadi di antara wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah agar kita tidak menyekutukannya, agar kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk perintah kepada kita sebagai seorang hamba untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satupun, dengan makhluk-makhluknya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam sebuah hadisnya tatkala Luqman berwasiat kepada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmul azim." Wahai anak-anakku, kata Luqman, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang paling besar. Jadi ini adalah merupakan wasiat kepada kita, bukan kepada hanya anak-anak Luqman, akan tetapi ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mewasiatkan kepada kita untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wasiat yang kedua, agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada keduanya, menjaga, memelihara dan mentaati keduanya selama bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah, serta dengan tidak meninggalkan diri terhadap keduanya, maka ini adalah merupakan wasiat yang sangat mulia kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita memerintahkan kepada kita untuk memuliakan orang tua kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, apa kata Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, tatkala aku perintahkan kalian untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memerintahkan kepada kita wabil walidaini ihsana, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka anak-anakku dan kepada kita semua, kepada jamaah sekalian yang masih mempunyai orang tua, maka berbaktilah kepada keduanya. La taqul lahuma uff wa la tanharhuma faqul lahuma qawlan karima. Jangan sekali-kali kita membantah keduanya, apalagi sampai membanting pintu, apalagi sampai mengatakan kepada orang tua kita, kenapa saya terlahir sama orang tua yang miskin, kenapa saya terlahir kepada keluarga yang tidak mampu, apalagi sampai menghina orang tua kita, mencaci mereka. Maka ini jangan sampai, jangan menjadi anak yang durhaka. Dan ini diharamkan bagi kita untuk mencaci orang tua kita, karena orang tua adalah surga pertama kita di dunia. Jadi yang masih ada orang tuanya, maka sayangilah mereka. Bagi laki-laki wajib untuk taat dan patuh kepada orang tuanya walaupun dia sudah menikah. Bagi laki-laki wajib bagi dia untuk taat kepada orang tuanya selama orang tuanya masih hidup di dunia, maka wajib mereka untuk berbakti kepada keduanya. Dalam kondisi apapun kita, apakah kita sudah menikah ataupun belum menikah, maka kewajiban kita sebagai seorang anak bagi laki-laki itu wajib untuk taat kepada kedua orang tuanya, karena mereka adalah surga pertama kita di dunia.
tatkala mereka marah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Murka dan semurka-murkanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai kita menyakiti orang tua kita. Jangan sampai kita menyakiti orang tua kita. Apalagi sampai membentak mereka. Dan ini hukumnya adalah haram bagi kita sebagai seorang anak. Coba bayangkan perjuangan orang tua kita. Mulai kita di dalam kandungan 9 bulan dikandung oleh orang tua kita. Perhatikan anak-anakku. Mereka berjuang, bahkan mengorbankan waktu, jiwa dan raganya untuk kita. Inilah orang tua kita. Kemudian tatkala kita lahir, mereka menyusui kita sampai 2 tahun. Siapa di antara kita yang mampu? Maka bersyukurlah kita yang kita sudah terlahir di muka bumi ini mendapati orang tua yang masih ada. Maka berbaktilah kepada keduanya. Karena masih begitu banyak manusia yang lupa dengan perjuangan orang tuanya. Coba kita bayangkan, orang tua mendidik, membina, merawat anaknya 10, itu masih mampu. Tapi tatkala mereka sudah lanjut usia, tidak ada satupun anak yang peduli kepada orang tuanya. Itu sudah fakta dan realita di kalangan kita. Maka bagi kita yang mendengar ceramah ini, yang mendengar pengajian ini, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Janganlah menjadi anak-anak yang durhaka. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, jamaah sekalian, wasiat yang ketiga, bahwa kita tidak diperbolehkan untuk membunuh anak-anak kita. Tidak boleh membunuh kaum muslimin, karena membunuh merupakan perbuatan dosa-dosa besar. Ini wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita itu adalah orang yang tidak mampu, karena banyak sekali di negara kita Indonesia ini, karena merasa dirinya miskin, merasa dirinya tidak mampu, dia membuang anaknya. Ada yang kita lihat di media sosial, ada yang ketemu di got, ada ketemu di jalan, ada bahkan na'udzubillah membunuh anaknya karena tidak mampu membiayai anaknya. Inilah orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Dan ini wasiat yang sangat mulia kepada kita, bahwa kita tidak diperbolehkan di dalam agama Islam untuk membunuh, apalagi itu anak kita. Anak ini adalah merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amanah, harus dijaga. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita keturunan, berarti kita mampu untuk bisa merawatnya. Jangan sampai terbawa oleh hawa nafsu. Karena gara-gara anak ini mungkin minta uang jajan terlalu banyak, lalu dia dikasih racun ketika makan. Itu nauzubillah, jangan seperti itu menjadi orang tua. Mereka itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya 50.000 tahun yang lalu, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini. Kita semua sudah ditakar rezeki kita. Kita mempunyai rezeki masing-masing. Maka wasiat ini kepada kita, jangan sampai ada namanya pembunuhan. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara wasiat kepada kita selanjutnya yaitu tidak mendekati perbuatan-perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, yaitu bermaksiat yang tampak dan yang tersembunyi. Maksudnya apa? Kita diwasiatkan untuk tidak boleh mendekati perkara-perkara
yang menyebabkan kita terjatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk mendekati, apalagi sampai melakukannya. Jadi wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dilarang untuk mendekati. Seperti hal contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa..." Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan dekati zina. Karena perbuatan zina itu adalah perbuatan dosa besar. Ini suruh jangan mendekati, apalagi sampai kita melakukannya. Maka jangan sekali-kali kita mencoba-coba. Coba dulu, siapa tahu ini tidak enak. Sedikit saja. Walaupun sedikit, kalau namanya itu haram, maka jangan sampai dicoba-coba. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, yaitu bahwa kita tidak diperbolehkan untuk membunuh jiwa-jiwa yang tidak bersalah. Ini juga mungkin terkait dengan wasiat yang ketiga. Di wasiat kelima ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita membunuh jiwa-jiwa yang tidak bersalah. Ihfadillah yahfadka, kata Rasulullah. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga kita. Maksudnya apa? Kita jaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi larangan-larangannya, maka insya Allah Subhanahu wa taala Allah akan menjaga kita dalam setiap apapun. Yakin dan seyakin-yakinnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, bahwa kita tidak boleh memakan harta anak-anak yatim, atau anak-anak kecil yang belum balik, yang tinggal mati oleh orang tuanya, kecuali dengan cara yang lebih baik, dengan berbagai usaha yang menjaga dan mengembangkan harta tersebut sampai diserahkan kepada anak yatim tersebut. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk memakan harta-harta anak yatim. Banyak di media-media sosial, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Mereka mengatasnamakan anak yatim piatu, membutuhkan donatur, dana untuk operasional mereka dan lain sebagainya. Tapi ternyata mereka memanfaatkan dananya untuk kepentingan diri sendiri. Maka ini jangan sampai terjadi kepada kita. Wal na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, wasiat yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan sesempurnakanlah takaran dan timbangan kalian yang seadil-adilnya, maka kami tidak akan memikulkan beban kepada seorang melainkan menurut kesanggupannya, yakni tegakkanlah keadilan dalam mengambil atau membeli dan memberi, menjual sesuai dengan kemampuan kalian. Berarti di sini dalam ayat ini bahwa kita disuruh jujur dalam masalah menimbang atau jual beli. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk jual beli. Bagus, tapi dengan cara yang jujur. Dan Allah mengharamkan bagi kita riba. Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan bagi kita jual beli dan mengharamkan bagi kita riba. Setelah kita terjun ke dunia penjualan, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk adil dalam masalah
penimbangan. Adil. Karena adil itu Pak, zaman sekarang itu sangatlah sulit, atau jujur sulit sekali. Tapi bagi kita yang mendengar wasiat ini, mari kita berbenah diri, menjaga jujur kepada anak kita, jujur kepada istri kita, dan terutama jujur kepada diri kita sendiri sebelum jujur kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam wasiat yang ke-8. Wa idza qultum fa'dilu walau kanu dza qurba. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila berkata hendaklah kalian berlaku adil. Berlaku adil terhadap kerabat-kerabat kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kalian bersikap adil dalam perkataan, baik kepada kerabat maupun kepada orang lain. Ini juga yang ke-8, kita diperintahkan untuk berlaku adil, bukan hanya sekedar kita berlaku kepada diri, berbuat adil kepada diri kita atau kepada anak kita atau kepada istri kita, juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil kepada orang lain, siapapun dia. Biasanya kita itu, bukan kita ya, mungkin orang lain. Kalau mungkin dia anak guru atau semisal, atau anak bos, maka cara perhatian kita kepada dia berbeda. Bertemu dengan anak si A atau si B, si A semisal berbuat salah, dia anak bos semisal, maka perlakuan kita kepada dia untuk menghukuminya berbeda. Ini namanya tidak adil, Pak. Kalau bertemu dengan si B yang berbuat salah, maka hukumannya lebih besar atau lebih parah. Maka ini jangan sampai terjadi kepada kita, terutama bagi para bos atau para pengajar. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada Rasulnya untuk kita berbuat adil kepada kita, anak kita, istri kita, dan umumnya kepada orang lain. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa bi ahdillah. Ini terpotong. Maksudnya apa? Bahwasanya wasiatnya yang telah dia wasiatkan kepada kita, maknanya yaitu tunaikan, yakni patuhilah wasiat tersebut dengan cara mentaatinya pada perintah dan larangannya, serta mengamalkan kitab-kitabnya dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diwasiatkan mulai dari 1 sampai ke 8 ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka kalian berpegang teguhlah kepada wasiat-wasiat itu, kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiat kepada kita untuk selalu berpegang teguh kepada As-Sunnah, kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana sebuah dalil mengatakan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya wasiatkan, saya tinggalkan 2 perkara kepada kalian yang kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu apa? Al-Qur'an was sunnah. Makanya kata Allah, wa bi ahdillah. Dan terhadap perjanjian Allah Subhanahu wa taala, yakni wasiatnya kepada Rasulnya, bahwa kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya wasiat yang terakhir, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza siratun mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan kubacakan wahai Muhammad, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya, yaitu hal-hal yang sudah aku wasiatkan kepada dua ayat yang telah disebutkan sebelum ini, berupa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang terbesar adalah perbuatan syirik, dan mengerjakan perintah-perintah Allah, bahwa perintah tersebut adalah bertauhid. Itulah jalan yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubungan antar ayat ini bahwasanya dalam ayat-ayat di atas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa larangan, dimulai dengan larangan terhadap berbuat syirik. Larangan tersebut menunjukkan perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa tauhid adalah kewajiban yang paling wajib, dan bahwa syirik adalah keharaman yang paling besar yang harus kita tinggalkan. Kemudian faedah ayat ini bahwasanya yang pertama adalah syirik adalah keharaman yang paling besar, dan tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Ini faedah yang pertama yang dapat kita ambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, besarnya hak kedua orang tua kepada kita sebagai seorang anak. Haknya orang tua kepada kita, maka kita harus penuhi sebagai seorang anak. Kemudian yang ketiga, keharaman membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat adalah keharaman memakan harta anak yatim, dan disyariatkannya berbuat untuk kemaslahatan anak yatim. Ini diperintahkan kepada kita, disyariatkan. Kemudian faedah yang kelima, kewajiban berlaku adil dalam perkataan dan perbuatan, baik kepada orang lain ataupun kepada orang jauh, baik itu kepada diri kita, kepada anak kita, istri kita, ataupun kepada orang lain. Kemudian faedah yang keenam, kewajiban memenuhi janji. Kewajiban memenuhi janji. Apabila berjanji maka jangan berkhianat, jangan menjadi orang-orang munafik. Mereka berjanji, mereka berkhianat, mereka berbicara berbohong, mereka diamanahi tidak amanah. Maka faedah yang keenam ini bahwasanya kita diwajibkan untuk memenuhi janji. Kemudian faedah yang ketujuh, kewajiban mengikuti agama Islam dengan meninggalkan agama lain. Kita diwajibkan untuk memeluk agama Islam dan tidak diperbolehkan untuk memeluk agama lain, karena agama inilah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam, kata Allah. Sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Kemudian faedah yang terakhir adalah penghalalan dan pengharaman adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang terakhir, bahwa masalah haram, masalah halal itu haknya Allah, tidak haknya makhluk. Jangan menghalalkan sesuatu yang belum tentu dihalalkan oleh Allah. Jangan mengharamkan sebelum Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Hanya Allah lah yang mempunyai hak masalah penghalalan dan pengharaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga 10 wasiat ini kita bisa amalkan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bisa kita ajarkan, sampaikan kepada anak dan istri kita yang mengikuti kajian, dan bukan hanya kepada anak dan istri kita, juga kepada tetangga kita, kerabat kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Mungkin pengajian kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semoga dengan terusnya kita mengaji, ditambahnya ilmu wawasan kita, dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.